Bikin iri dan baper ya, Kang Deddy Mulyadi terlihat terus bersama calon istrinya, gadis cantik asli Tasikmalaya yang masih mahasiswi. Terlihat di beberapa postingan dan unggahan beberapa kegiatan, Kang Deddy Mulyadi semakin dekat, semakin lengket. Bahkan yang cukup mengejutkan, ia sudah berpegangan tangan. Nah, dalam kanal ini, dulur-dulur yang ada di lembur juga berayang di kota, kita akan mengupas beberapa momen kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila yang semakin hari semakin mesra, semakin dekat, dan membuat orang itu menjadi iri dan baper, terutama para jombloan dan jomblowati. Namun sebelum itu, kita ingatkan dulu ya, kita mohon juga di subscribe, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan terus kanal Dulur Rahayu ini semakin berkembang. Oke dulur-dulur, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas ada sekitar 8 momen kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila yang terpotret, tapi tentu tidak semua kita rangkum ya. Yang pertama, momen Kang Deddy Mulyadi saat melakukan healing ke rumah makan Astro atau Kang Asep Strawberry bareng Nyi Hyang Sukma Ayu ya, beberapa hari yang lalu itu adanya di Lembang ya. Dan kebersamaan itu salah satu potret yang paling mesra kalau kita lihat, karena di situ foto bareng, kemudian naik sebuah wahana bareng, kemudian berpegangan tangan, kemudian ya berjalan beriringan sambil bertertawa-tawa sambil tersenyum. Dan ini adalah salah satu potret kedekatan, keintiman politisi Kang Deddy Mulyadi yang memang santer hari ini banyak diberitakan oleh media massa ya. Bahkan ada salah satu media nasional, media online ya, tribun.co.id itu memberitakan pada Sabtu hari kemarin, Kang Deddy Mulyadi tengah dalam sorotan. Memang dalam berita itu Kang Deddy Mulyadi disorot lantaran salah satunya diceritakan dalam berita itu Kang Deddy Mulyadi pamer calon istri muda kepada Pak Mentan Amran Sulaiman ya. Siapapun orang menarasikan, termasuk para pewarta, memang dalam perspektifnya tentu saja. Yang jelas karena di situ terjadi percakapan setelah Kang Deddy Mulyadi melakukan semacam orasi atau memberikan pidato dalam acara bimbingan untuk para penyuluh di Provinsi Jawa Barat dengan Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman. Itu Kang Deddy Mulyadi ditanya kan sama Pak Mentan, apa sih rahasianya Kang Deddy Mulyadi selalu awet muda? Ya, Kang Deddy Mulyadi jawabnya sambil berseloroh, dia pilih yang muda. Begitu kira-kira. Sehingga kemudian ditafsirkan oleh beberapa pewarta, para jurnalis dan juru kulit tinta itu sebagai sebuah Kang Deddy Mulyadi menjawab ya pamer terhadap Pak Mentan memiliki calon istri yang muda. Karena sesungguhnya kalau kita sekilas raut wajah Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila ini memang tidak jauh beda, walaupun dari sisi usia terpaut cukup jauh ya. Kang Deddy Mulyadi mungkin sudah 50 sekian tahun, Teh Akila baru 20 sekian tahun, artinya ada jarak 30 tahun. Tetapi kalau melihat sosok tampilan itu jelas bahwa Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila itu secara fisik itu tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaan yang mencolok. Misalnya, wah Kang Deddy Mulyadi ini kelihatan begitu tuh, enggak. Justru mereka serasi, kemudian cocok lah gitu, ada chemistry-nya, kemudian dari sisi raut muka juga itu memang klop pisan gitu, sehingga kemudian digadang-gadang oleh orang-orang di lingkaran Kang Deddy Mulyadi, oleh para netizen juga didoakan semoga ini kemudian hubungan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila ini bisa sampai di pelaminan ya.
Itu salah satu kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila yang terpotret ya. Di antaranya satu pernah healing ke rumah makan Astro bareng Nyi Hyang Sukma Ayu di Lembang. Kemudian yang kedua menghadiri lomba joget gemoy ya. Pada saat itu Kang Deddy Mulyadi memang cukup kreatif dan ia selalu tidak kehabisan ide dan gagasan, walaupun misalnya ia memadukan antara pagelaran kebudayaan, di dalamnya juga ada politik, di dalamnya juga ada kisah kasih romansa kehidupan rumah tangga dan lain-lain. Nah itulah kemudian jeniusnya Kang Deddy Mulyadi dalam membuat pagelaran-pagelaran atau kegiatan-kegiatan. Dan joget gemoy ini kan seperti kita tahu bahwa Jenderal Prabowo Subianto entah disengaja didesain oleh para konsultan politiknya atau memang secara kebetulan memang postur Prabowo yang memang di usianya yang sudah menginjak di atas 60-70 itu memang posturnya kan gemoy gitu. Sehingga kemudian publik melihat bahwa muncul narasi atau istilah atau disebut juga ada yang menyebut bahwa itu gimmick gemoy ya. Tetapi kemudian pada mulanya kan gemoy ini adalah salah satu Pak Prabowo juga sering joget, tanda kutip ia punya latar sejarah di keluarganya, di militer juga sering ada joget-joget untuk memacu semangat ya kalau di militer. Itu kemudian menjadikan trending ya. Apakah misalnya capres yang lain, misalnya Ganjar atau Anies tidak melakukan gimmick? Ya banyak juga, mereka juga melakukan gimmick. Cuman gimmick yang dilakukan oleh Anies, kemudian gimmick yang dilakukan oleh Ganjar, itu tidak serta-merta trending topik gitu. Tetapi ketika kata ini gemoy, dan sekarang secara nasional, secara begitu masif orang tahu tentang gemoy, tentang joget gemoy dan lain-lain. Padahal dalam perspektifnya yang lebih substantif, sesungguhnya joget itu juga dijadikan sebagai sebuah antitesa terhadap serangan-serangan yang selama ini menyerang Prabowo Subianto, atau baik dalam serangan kalimat, serangan isu, serangan gagasan, termasuk serangan-serangan nyinyir ya, berupa nyinyiran-nyinyiran di berbagai platform media sosial, di YouTube, kemudian di TikTok. Nah, apa yang selama ini banyak dilakukan orang, ya banyak memfitnah Prabowo dengan latar temanya itu diulang-ulang ya. Isunya diulang-ulang setiap 5 tahun sekali bahwa Prabowo adalah penculik, Prabowo adalah kemudian melakukan pernah dipecat dari militer, Prabowo adalah berkaitan dengan Orde Baru, Prabowo banyak melakukan mau kudeta dan lain-lain. Itu semua kemudian diolah oleh para buzzer lawan itu menjadi semacam fitnah bagi Jenderal Prabowo Subianto. Bahkan belum lama kan pernah dituding ia melakukan penamparan terhadap Wakil Menteri Pertanian ya, dan itu cukup mengejutkan juga ya, sehingga kemudian serangan-serangan seperti itu Prabowo selalu menegaskan, karena Prabowo di 2019 dengan Prabowo hari ini terjadi metamorfosis yang cukup signifikan ya. Bagaimana Jenderal Prabowo dari sisi sikap, perilaku, hari ini Prabowo lebih santuy, lebih sabar, lebih kalem dalam bersikap, tidak kemudian reaktif atau temperamental, yang kemudian juga hal yang wajar bila seorang militer punya latar-latar bagaimana ia punya sikap yang tegas, yang kadang dianggap oleh masyarakat sikap yang keras gitu kan. Nah, untuk mengcounter isu-isu yang dilempar atau fitnah-fitnah ya, bahasa sederhananya gini, ya udahlah jogetin aja gitu, nggak usah dibalas, nggak usah dicaci, nggak usah difitnah kembali, nggak usah dibalas gitu. Nah itu ya, jadi sehingga Kang Deddy Mulyadi dari situ kemudian ia melakukan sebuah kegiatan seremonial atau kegiatan pagelaran joget gemoy di Lembur Pakuan Subang, dan di situ terlihat Kang Deddy Mulyadi begitu akrab joget dria sama Nyi Hyang, kemudian sama para orang-orang terdekatnya di Lembur Pakuan Subang ya.
Kemudian yang ketiga, Kang Deddy Mulyadi yang tak kalah mengejutkan adalah belajar memasak tradisional, mengajari masak Teh Akila ya. Karena Teh Akila mungkin satu di antaranya dari sekian banyak orang di hari ini, para perempuan, laki-laki yang kadang kemudian sudah tidak mengakses tata cara kehidupan di rumah tangga. Bahkan ada satu mahasiswa yang pernah datang ke rumah kita, itu mereka ketakutan ketika mengganti tabung gas gitu. Mereka takut meleduk gitu dan lain-lain. Saya pikir ini kan sesuatu yang anomali di tengah abad orang semakin modern, tetapi banyak tingkah laku kita yang kadang kita sudah mengambil jarak dengan hal-hal yang semestinya dilakukan di rumah. Tetapi Kang Deddy Mulyadi selalu memberikan contoh ya, karena Kang Deddy Mulyadi itu hidup di kampung, lahir di keluarga seorang ibu yang kadang bertani, menggembala kambing, sehingga ia memberi contoh bagaimana di rumah itu memang pertama, siapapun mau laki-laki mau perempuan harus bisa beberes tempat tidur, harus bisa nyapu, ngepel, ngelap, harus bisa nanak nasi, bahkan nanak nasi pakai cara tradisional ya, diakel, kemudian digigihan heula, ada pangarihnya, ada dulang dan lain-lain. Sehingga menurut Kang Deddy Mulyadi, nasi yang dimatangkan, yang dinanak seperti itu kemudian sangat mengurangi kadar gula ya dalam nasi itu, sehingga kemudian bisa meminimalisir potensi penyakit gula ya. Nah, di momen itu Kang Deddy Mulyadi terlihat mengajari Teh Akila memasak nasi ya, pakai seeng, kemudian walaupun saya lihat itu tidak pakai hawu ya, pada saat itu dia memakai kompor juga, pakai asepan dan lain-lain. Nah, di momen itu kemudian Kang Deddy Mulyadi terlihat mesra setelah nasinya matang, kemudian ia menyajikan dengan ikan asin, dengan pete, dengan sambal dan lain-lain. Yang tak kalah mengejutkan adalah mereka Kang Deddy Mulyadi menyuapi Teh Akila, sang gadis pujaan hatinya. Dan itu adalah momen yang banyak di like oleh oleh netizen, oleh para pegiat media sosial, oleh fans dan loyalis Kang Deddy Mulyadi. Nah, momen-momen mesra seperti itu sudah tampil, sudah terpampang di publik, sudah terlihat, dan kita dapat menontonnya berkali-kali dalam berbagai postingan Kang Deddy Mulyadi sendiri. Kemudian yang keempat, Kang Deddy Mulyadi bersama Teh Akila menghadiri undangan pernikahan ya. Ya, semoga juga ini menjadi inspirasi bagi Kang Deddy Mulyadi untuk cepat menghalalkan, untuk cepat menikah ya. Karena menikah itu ya satu kehormatan, satu kemuliaan bagi setiap manusia yang sudah siap, yang saling mencintai, yang sudah punya bekal untuk hidup berumah tangga. Dan ini berpahala besar ya. Satu-satunya ibadah yang paling nikmat tetapi juga berpahala besar adalah menikah. Nah, kita berharap mau secara siri, mau secara adat Sunda, mau secara agama, dan termasuk secara negara gitu, Kang Deddy kan bisa. Bahkan karena memang Kang Deddy Mulyadi proses cerai dengan Anne Ratna Mustika itu secara resmi di pengadilan, pasti dia nanti akan mendapatkan akta cerainya ya. Nggak tahu nih sudah keluar atau belum, biasanya beberapa bulan dari putusan terakhir itu nanti baru keluar akta cerainya. Artinya kalau Kang Deddy Mulyadi menikah lagi secara negara, secara hukum positif, secara hukum agama, secara hukum adat, nanti kemudian itu bisa mendapatkan buku nikah kembali. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi cerai dengan Anne Ratna Mustika itu secara resmi di pengadilan, sehingga akta cerainya bisa dijadikan sebagai dokumen untuk Kang Deddy Mulyadi mendaftarkan kembali jika nanti menikah dengan Teh Akila. Jadi pernikahannya resmi by surat, by negara, kemudian by hukum, by agama dan lain-lain. Nah, itu kemudian kebersamaan Kang Deddy Mulyadi yang terpotret dari menghadiri undangan. Diserbu juga ya sama Kang Deddy Mulyadi. Itu uniknya, selalu kalau pergi kemanapun ia diserbu oleh berbagai kalangan, oleh ibu-ibu, oleh emak-emak, bahkan oleh anak-anak juga Kang Deddy Mulyadi sering diserbu ya. Mereka seolah kehilangan panutan, sehingga merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah sosok yang
layak untuk diikuti, yang layak untuk digandrungi, dicontoh dan dijadikan model dalam kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kemudian kebersamaan Kang Deddy Mulyadi juga terlihat dari saat menghadiri acara Safari Cinta ya. Itu di beberapa momen lah di waktu itu di Cirebon pernah terlihat Kang Deddy Mulyadi, si teteh cantiknya ikut berkali-kali, beberapa ya, hampir dua kali di Cirebon si Teh Akila itu ikut. Dan yang pertama duduk di belakang Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di beberapa kegiatan safari di kabupaten yang lain juga Teh Akila ikut bareng Kang Deddy Mulyadi untuk menghadiri acara Safari Cinta yang menjadi model ataupun cara Kang Deddy Mulyadi berkebudayaan, tetapi juga tidak terhenti di sisi kebudayaan saja. Tetapi Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk memberikan pesan-pesan moral bagaimana orang desa untuk sadar terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap tradisi dan warisan leluhur para pendahulu bangsa ini gitu. Kang Deddy Mulyadi selalu menekankan pentingnya menjaga ekosistem kehidupan, ekosistem alam, menjaga hutan, tanah-tanah harus dilestarikan, mata air harus dijaga, kemudian hutan-hutan jangan dibabat. Itu adalah misi-misi atau narasi-narasi besar yang selalu digaungkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam panggung-panggung safari kebudayaan. Karena Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa banyak pergeseran kehidupan yang membuat orang banyak yang kekurangan, yang miskin, yang tidak punya beras. Akibatnya diantaranya selain memang negara secara totalitas belum hadir untuk menaungi dan melindungi masyarakat dan rakyatnya, juga diantaranya perilaku masyarakat itu sendiri yang misalnya sudah jarang yang bekerja keras gitu, jarang yang mau menekuni bertani di pedesaan, jarang yang mau berusaha apapun usahanya yang penting halal, menjadi pemulung atau menjadi kuli bangunan, menjadi buruh sawah, buruh tani. Nah itu kemudian orang kadang larinya banyak ingin menjadi tukang parkir, menjadi peminta-minta. Nah ini kemudian dalam setiap dalam setiap momen, dalam setiap kegiatan, Kang Deddy Mulyadi selalu mengingatkan masyarakat untuk kembali kepada purwadaksi, kepada jati diri, terutama bagi orang yang ada di pesisir Sunda untuk kembali mengguar dan mentaati ajaran-ajaran Ki Sunda, ajaran-ajaran luhur, tradisi warisan para leluhur dulu ya, ajaran Buhun, ajaran Karuhun. Kemudian kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Akila, si gadis cantik asli Tasikmalaya ini juga terpantau saat bareng dalam sebuah mobil. Kayaknya itu mobil baru Kang Deddy Mulyadi deh. Dengar-dengar nih Kang Deddy Mulyadi sudah beli mobil baru ya. Mungkin dari hasil YouTube atau dari rezeki yang ia miliki, ya alhamdulillah ya Kang Deddy Mulyadi walaupun sudah tidak menjadi anggota DPR RI, walaupun sudah tidak menjadi pejabat gitu ya, banyak rezekinya, YouTube-nya ngalir dan lain-lain. Nah Kang Deddy Mulyadi beberapa kali mengantar Nyihyang bareng Teteh Akila ya. Dan di dalam mobil itu Kang Deddy Mulyadi juga bercerita bahwa karena di situ Kang Deddy Mulyadi menjadi sopirnya ya. Jadi menurut Kang Deddy Mulyadi, kalau Kang Deddy sudah turun langsung menjadi sopir, artinya bahwa orang yang diantar, yang disopiri itu adalah orang yang spesial. Kira-kira begitulah Kang Deddy Mulyadi berkata. Dan betul bahwa di dalam mobil itu mungkin hanya ada Teh Akila sama Nyihyang Sukma Ayu, dan Kang Deddy Mulyadi terlihat menikmati kebersamaan ia sambil mengantar Teh Akila, Nyihyang Sukma Ayu bersama dengan gadis cantik itu. Bahkan kalau kita melihat bahwa yang melakukan perekaman kamera atau video di dalam mobil itu adalah Teh Akila sendiri ya. Karena konon Teh Akila ini masih kuliah, masih studi di Bandung dan jurusannya desain grafis yang masih berkaitan dengan media digital lah, termasuk dengan videografi dan lain-lain, sehingga
ruang-ruang untuk memotret, mengambil gambar, mengambil video dan lain-lain mungkin dikuasai oleh Teh Akila yang kebetulan ia juga masih mahasiswi dan mempelajari dalam jurusan studinya itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan media digital ya, dengan desain grafis dan lain-lain. Nah, ini kemudian kebersamaan ini terpotret begitu mesra, begitu begitu apa ya, chemistry-nya terlihat gitulah Kang Deddy Mulyadi bareng Teh Akila dalam sebuah mobil ketika mengantar Nyi Hyang Sukma Ayu untuk pulang dari Lembur Pakuan ke rumah Ambu Ane Ratna Mustika. Kemudian yang selanjutnya makan sate marangi bersama lah ya. Makan sate marangi bersama, Kang Deddy Mulyadi terlihat begitu menikmati ya makan sate di salah satu orang yang pernah di-endorse juga tuh yang punya rumah makan satenya. Kemudian pernah juga ke kafe yang ada di Taman Cikao ya, di Parakan 5 juga ke sana. Kemudian pernah juga terlihat bersama main ke Taman Sri Baduga, kemudian ke Taman Maya Datar ya. Kang Deddy Mulyadi mengajak Teh Akila untuk jalan-jalan ke beberapa spot baik kulineran maupun wisata yang dulu dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri. Kemudian olahraga pagi menyambangi warga sekitar dan lain-lain, dan ini terjadi di sekitar Lembur Pakuan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sendiri punya kebiasaan bahwa ia selalu merawat dan menjaga kesehatan secara paripurna. Nah, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang selalu menjaga makanan dengan teratur ya. Dia tidak terlalu banyak makan nasi, karbohidrat dia diatur. Oleh sebab itu makanya Kang Deddy Mulyadi selalu terlihat bugar, sehat, kuat. Dia mampu menjalani berbagai macam kesibukan, kegiatan keliling kota, kemudian dari panggung ke panggung, dari desa ke desa, lawatan jarak jauh, melintasi berbagai antar kota dan lain-lain. Itu fisik Kang Deddy Mulyadi selalu sehat, alhamdulillah, jarang terlihat sakit atau flu dan lain-lain. Kenapa? Karena memang Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang selalu menjaga kesehatan. Baik kalau dulu ketika menjadi wakil bupati atau bupati di Purwakarta, ya selalu bersepeda kalau pagi hari. Kalau sekarang ya jogging, lari, pergi ke sawah, ke tempat-tempat yang dianggap secara fisik membuat ia berkeringat, tetapi secara mental juga pandangan kita melihat tanaman-tanaman yang hijau, melihat pohon-pohon itu kemudian menjadikan mentalitas Kang Deddy Mulyadi selalu terjaga, selalu sehat, selalu waras ya. Oke, itu setidaknya dulur-dulur ada 8 potret kegiatan. Tentu masih banyak akan kita kupas, akan kita ulas nanti di konten-konten selanjutnya. Dan hari ini, hari Ahad ya, 10 Desember 2023 di Lembur Pakuan sendiri sedang menggelar Lomba Bayi Gemoy ya. Dan sudah dipadati oleh para peserta yang datang dari sekitar Lembur Pakuan, kemudian dari kabupaten-kabupaten sekitar, bahkan dari luar kota ya. Dan lomba ini juga mungkin menyambung, kalau dulu lomba joget gemoy, kalau sekarang lomba apa ya? Lomba bayi gemoy ya. Nah, ini kemudian memantik bahwa kita juga harus menjadi spirit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi seperti ini. Misalnya anak kita ya harus sehat, harus cukup ASI ya, ASINya dengan baik. Kalau tidak bisa dengan ASI, dengan dikasih susu juga formula tidak masalah. Kemarin ada keceletot salah nyebut dan kemudian dibully habis-habisan ya, asam folat menjadi asam sulfat, dan rupa-rupanya itulah kemudian buzzer begitu mencoba untuk mendowngrade nama Gibran Rakabuming Raka yang dianggap bahwa Gibran ini adalah sosok anak kemarin sore. Padahal kalau kita mau jujur mau tanya ya kepada teman-teman misalnya yang sering ngebully Gibran gitu. Gibran itu sudah menjadi kepala daerah loh, dia sudah memimpin setingkat bupati gitu loh. Dan seperti Kang Deddy Mulyadi pada zaman dulu gitu, di usia muda Kang Deddy Mulyadi di usia 30 berapa, bahkan masih mudaan Kang Deddy Mulyadi dulu waktu jadi bupati. Coba bayangin.
Jadi Gibran itu selevel Kang Deddy Mulyadi pada masanya. Dulu Kang Deddy pernah menjadi dewan di usianya yang sangat muda, 20 sekian tahun. Kemudian ia menjadi wakil bupati di usia 27 tahun kalau salah. Dan menjadi bupati pertama di usia 30 tahun sekian. Dan ini sekarang di susul Gibran juga melakukan dan punya takdir sejarah hidupnya di kancah politik, di panggung politik sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahan gitu sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang keliru dan kalau kita orang menyepelekan Gibran untuk debat misalnya, saya yakin sih Gibran itu punya kemampuan untuk berdebat, hanya ia tipologinya adalah orang yang tidak banyak bicara seperti narator dulu Rahayu ini nih, banyak bicara ke sana kemari. Dan kalau kita berdebat kita kan sudah mampu menyusun diksi-diksi yang populer yang kadang tidak dimengerti, yang so ilmiah, kemudian yang so dari kamus-kamus populer gitu, bahasa-bahasa yang so intelektual gitu. Nah, ini kerjaan salah satunya apa yang dilakukan oleh narator dulu Rahayu nih. Tetapi kan setiap orang, setiap pemimpin tidak harus selalu berpidato yang begitu apik, yang begitu uh, memilih kata atau kalimat yang dianggap itu keren gitu kan, di mimbar-mimbar kampus, di mimbar-mimbar ilmiah, kemudian di mimbar-mimbar akademis kan, tidak seperti itu. Bahwa pemimpin yang tidak banyak bicara seperti Jokowi juga kita lihat dia dalam 2 periode terakhir ini dia mampu melakukan banyak perubahan. Lihat di Papua, jalan Trans Papua, kemudian infrastruktur, boleh dong kita berbangga dengan Jokowi yang dia sedikit bicara, ngomongnya juga dulu dianggap semacam dihinakan kan gitu. Tetapi tipologi pemimpin ini sebetulnya banyak kemampuan kreatifnya, ide dan gagasan dan lompat-lompatan serta keberanian mentalitasnya. Dan kita itu juga ada di sosok Gibran ya. Kalau kemudian keseleo kata misalnya dari asam folat ke asam sulfat ya, itu bisa direvisi. Tulisan aja bisa direvisi, bisa diedit gitu. Oh itu keliru misalnya dan lain-lain. Tidak ada masalah. Dan bukan berarti bahwa putra Joko Widodo ini adalah orang yang tidak punya pengetahuan. Contoh lihat, saya yakin dia punya kemampuan bahasa Inggris yang baik dibandingkan dengan calon-calon wakil presiden di antara yang 3 inilah. Dan yang namanya wali kota, yang namanya bupati, itu setingkat bupati wali kota itu. Kalau bupati itu untuk sebuah kawasan daerah, kalau wali kota itu untuk sebuah kawasan kota lah ya. Seperti Bandung juga kan ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung. Dan saya pikir bahwa sekelas orang yang sudah duduk di kursi sebagai kepala daerah, sekelas bupati atau wali kota, dia pasti punya kemampuan, punya punya kekuatan mental untuk memimpin gitu. Tidak sekedar bahwa ya kemudian bingung mau ngapain yang dilakukan gitu. Itu kemudian yang jarang dimiliki oleh siapapun. Dan ini pengalaman yang menarik juga untuk memimpin negara itu. Saya pikir bahkan di Purwakarta sendiri sudah ada tradisi nih loh, yang diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi, minimal dalam sebuah kontestasi pilkada misalnya. Nah nanti wakilnya atau siapa harus ada dari unsur desa atau kepala desa. Kenapa? Walaupun misalnya ijazahnya SMA, dulu Kang Deddy Mulyadi ketika mengendorse Haji Aming nggak ada masalah. Karena apa? Karena kepemimpinan tidak selalu kecakapan naratif gitu. Tidak melulu kecakapan orang berretorika gitu di forum, di mimbar-mimbar akademis gitu. Tetapi juga kemampuan pengalaman bagaimana ia mengelola, berdekatan dengan masyarakat, memahami dan menjiwai denyut jantung kehidupan masyarakat. Nah ini kemudian yang orang pikir alpa gitu. Nah saya pikir ketika Kang Deddy Mulyadi sejak awal, bahkan saya mendengar Kang Deddy Mulyadi dulu pernah menyatakan bahwa ke depan calon wapres itu Gibran. Dulu saya hampir setahun yang lalu kalau tidak salah, hampir tidak percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi ngomong pada saat itu nanti calon Pak Prabowo itu Gibran. Dan itu jauh-jauh hari gitu. Ternyata setelah hari ini terbukti benar bahwa yang dicalonkan oleh Prabowo itu adalah Gibran. Memang Kang Deddy Mulyadi punya argumentasi bahwa sosok muda Gibran ini adalah orang yang potensial ke depan untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Dan potensi sebagai satu kesatuan untuk saling sokong dengan Jenderal Prabowo demi kemenangan Pilpres di 2024 yang akan datang ini kemudian juga menjadi parameter juga bagi
Gibran hadir dalam koalisi Indonesia Maju ini. Itu barangkali apa ya, semacam narasi dan ulasan kita hari ini tentang kebersamaan Kang Deddy Mulyadi yang juga sesekali saya selingi tentang isu-isu politik dan isu-isu eh, kepemimpinan dan lain-lain, kebudayaan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Yang beda dukungan, yang beda pilihan tidak usah bertengkar dan saling menjelekan. Kita jalan saja dengan pilihan kita masing-masing. Atau kalau ada orang yang kemudian mencaci dan menghina kita, menjelek-jelekan, nggak usah dibalas juga sih. Ngapain juga kita membalas hinaan atau cacian orang lain, seperti kata Jenderal Prabowo Subianto. Terima kasih sekali lagi kepada dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.